gimana, jadi tingkat kehalusannya seperti apa, itu aja sih. Jadi kalau bentuknya nih tidak ditambah, dikurangi tapi bisa, tapi ditambah tidak. Jadi karakter alur kayu ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Andias. Saya sudah janji, saya sudah bilang ke anak saya Yogi bahwa akan saya berikan proses pembuatan akar memang. Sahabat Kandias, setelah saya berburu, setelah saya ambil nimang itu, akar nimang itu yang masih mentah, yang baru diangkat dari alam, itu saya simpan di sini. Simpan di alam terbuka, tidak di dalam rumah. Ini proses pembusukan. Jadi tercipta oleh alam, dia kena hujan, dia kena panas, sehingga pengelupasan kulit keluar. Dan di sana terpilih ya, mana kayu yang lapuk, mana kayu yang betul-betul keras. Jadi secara tidak langsung dia akan rontok. Jadi proses pembuatannya mudah. Jadi kayu-kayu yang usianya masih muda, kayu yang betul-betul sudah lapuk, itu akan mudah dilepas dari akar yang betul-betul keras, begitu. Dan akar ini kebetulan mestinya masih ada satu. Akar ini saya gali 2019, bayangkan berapa tahun. Ini tergolek di sini, dan saya tidak apa-apakan. Saya nunggu waktu yang enak, nunggu pikiran yang jernih, karena pembuatan akar memang ini saya harus fokus mengerjakannya sambil mengingat Allah, sambil zikir kepada Allah. Dari hari ke hari, dikala tidak ada kegiatan lain, kegiatan saya ini mengerjakan memang ini. Tapi ini memang diangkat 2019. Ini ratusan tahun saya dapat dari pesisir Kabupaten Bekasi. Kala itu saya main ke sana dan ada pohonan yang indah di sana, tapi saya tidak langsung gali waktu itu. Tapi saya sempat turun, saya sempat pegang, saya sempat tapakuri di bawah pohon itu, dan subhanallah, Allah kabulkan keinginan saya, permintaan saya. Pas 2019 saya balik ke sana, pohon itu sudah mati.
pohon sudah mati, bertanya-tanya katanya kena petir ya. Jadi proses alam terjadi, subhanallah. Jadi Allah berikan kepada saya dengan jalan kekuasaan. Nyata memang. Nah, insya Allah akan saya kerjakan hari ini. Jadi langkahnya, caranya boleh diikuti, ikutin terus channel Kandias 25. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kandias. Tadi saya jelaskan di luar rumah saya, alam terbuka, di sana tempat proses pembersihan, proses pengelupasan pengelupasan kulit dan proses alami. Bila ada kayu yang lapuk, dengan sendirinya dia akan lepas. Jadi di sini sudah teruji bahwa kekuatan akar ini sudah teruji tidak akan pernah lapuk bila tidak ada penyelewengan di sana yang sudah saya jelaskan di part beberapa itu, lupa saya. Bila diperlakukan tidak baik, tanda kutip, dikeramatkan, secara otomatis akar ini akan hilang, akar ini akan lapuk dengan sendirinya. Jadi kenapa saya simpan di luar sana? Pak Yogi, anak saya Yogi pernah tanya, apakah ada resikonya mengangkat akar mimang di alam seperti ini? Dipastikan ada. Nah, kenapa saya harus simpan di luar sana? Biar pemiliknya, biar sifat-sifat yang negatif, biar sifat-sifat di luar nalar manusia tidak mengganggu keturunan saya, anak, istri, sehingga dibiarkan di alam sana, biar alam yang memproses dengan sendirinya, seperti itu ya. Setelah itu kami proses hari ini. Dari 2019 akar ini tergolek di luar sana, di halaman samping rumah saya. Seperti itu tahap pertamanya. Ini sudah kosong. Setelah nanti ini bersih, ini sudah bersih, saya buang yang kasarnya. Oke, saya haluskan, saya perjelas lubang-lubangnya agar kelihatan lebih indah, lebih halus tentunya. Jadi estetikanya, keindahannya masuk seperti itu. Nah, setelah seperti ini akan saya mintakan kepada Allah, saya netralkan. Walaupun ini sudah beberapa tahun saya simpan di sana, tetap saya akan netralkan, minta kepada Allah bahwa bila ada pemiliknya, tanda kutip, setan atau jin, akan saya lepas ini, Allah lepas ini, Allah buang itu ya. Dan saya akan setelah ini selesai, proses netralisasi sudah selesai, saya finishing. Nanti stepnya ada, saya finishing, kita vernis, tapi tidak menggunakan cat, jadi biar karakter kayunya tetap terlihat. Jadi saya vernis,
saya bungkus dengan cat vernis seperti itu. Kalau untuk kualitas vernisnya itu terserah kepada kemampuan saja sih sebetulnya. Yang penting nampak indah saja seperti itu. Oke, sahabat Kandias, di sini saya perlukan alat cuma pisau besar, pisau kecil. Pisau kecil ini untuk menghaluskan saja, ya. Untuk menghaluskan ya. Setelah dihaluskan, kira-kira untuk lebih halus lagi, saya gunakan kikir untuk menghaluskan seperti ini. Nah, sahabat Kandias, inilah media saya untuk mendekatkan kepada Allah dikala saya tidak ada kegiatan di rumah. Siang, malam, kalau sudah perjalanannya saya di seni, di ilmu ini, subhanallah, malam ketemu malam, pagi ketemu pagi, saya pasti mengerjakan ini. Begitu. Saya lepas hanya kala waktu sholat, saya lepas karena dikala saya emang harus makan, minum, itu normal sebagai manusia. Saya kerjakannya secara khusyuk. Jadi dikala saya menghaluskan ini dengan kikir, jasad saya fokus, tangan saya fokus mengerjakan menghaluskan ini, tapi kolbu, pikiran, hati, kolbu, rohani betul-betul saya pergunakan untuk mendekatkan kepada Allah, zikir kepada Allah sesuai perintah, sesuai petunjuk yang Allah berikan kepada saya. Seperti itu, sahabat Kandias. Nah, ini saya kikir sampai halus, ya itulah kenapa kita harus perlu seni. Di sinilah jadi orang seni sendiri pahamlah untuk karakteristik, untuk keindahan, estetikanya di mana, jadi tingkat kehalusannya seperti apa, itu aja sih. Kalau bentuknya nih tidak ditambah, dikurangi tapi bisa, tapi ditambah tidak. Jadi karakter alur kayu ini sudah alami dari sana, seperti itu. Saya pun tidak tahu kok bisa seperti ini, saya tidak paham itu setelah gimana, jadi tingkat kehalusannya seperti apa, itu aja sih. Kalau bentuknya nih tidak ditambah, dikurangi tapi bisa, tapi ditambah tidak. Jadi karakter alur kayu ini sudah alami dari sana, seperti itu. Saya pun tidak tahu kok bisa seperti ini, saya tidak paham itu. Setelah jadi, mereka yang melihat lah, yang mentafsirkannya. Terkadang beda orang beda tafsiran, ada yang seperti ini katanya, seperti A, seperti B, ya seperti itu. Tapi kalau cara pandang saya tidak seperti itu. Jadi, kembali ke mereka, pentafsirannya seperti apa, sah-sah saja. Yang penting ada satu pelajaran dari guru besar saya. Jangan pernah engkau membuat akar mimang seperti patungan. Dan itu luar biasa. Bila saya jadikan itu mimang tok seperti patung, Allah tidak berkehendak. Ada sesuatu larangannya itu yang di luar logika lah. Jadi kalau saya cerita impossible, jadi betul-betul tidak boleh berbentuk real seperti patung. Pada dasarnya abstrak. Jadi mereka yang melihat pasti beda-beda penafsirannya. Ada seperti lafaz Allah,
ada yang seperti bentuk binatang dan sebagainya. Begitupun sahabat Kang Dias, pasti ada mengira oh itu seperti ini, oh ini itu seperti itu gitu. Jadi saya kembali kepada hamba Allah yang mulia seperti itu. Nah, ya kan proses yang paling apa namanya, yang paling menjenuhkan ya emang untuk menghaluskan inilah. Jadi kenikmatannya ya tadi saya sambil berzikir tanpa ada suara, hanya mengingat kepada Allah seperti itu. Sampai kapan Pak Sudirman ini itu pengerjaan seperti kembali kepada tergantung kita. Kalau memang sudah cukup halus, cukup indah ya cukup, tinggal proses pengecatan. Nah setelah proses pengecatan itulah akan saya netralisir nimang ini, dan akan saya minta, saya tafakuri kepada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan nur ilahi kalam Allah kepada akar nimang ini. Jadi prosesnya tadi kata di fat yang disalak itu akan dibalik, tadinya rumahnya, tadinya istananya, Allah balik menjadi penjaranya. Jadi bila ada aura jelek, setankah, jinkah masuk ke rumah kita, dengan sendirinya dia akan masuk terhisap oleh akar ini, seperti itu. Kalau ini kalau bisa dilihat kasat mata, isinya banyak sekali. Ini penjaranya. Jadi kalau main ke rumah saya, bila ada yang melihat Pak Diman, subhanallah itu banyak sekali yang, ya betul, karena ini tempatnya, ini penjaranya. Tidak tertutup kemungkinan mereka akan turun dari penjaranya. Terkadang seperti itu. Jadi pembekalan kepada anak istri tentang benteng tauhid itu ya betul-betul saya tegakkan di rumah saya. Jadi biar mereka tidak tersentuh oleh makhluk-makhluk yang ada di
Oke, sahabat Kandias, sebelum saya angkat di pesisir kota Bekasi, ada rumor pas saya main ke sana silaturahim, main dengan masyarakat sana di lokasi akar ini, sering masyarakat sana melihat menampakkan ada sosok buaya, katanya buaya putih seperti itu. Kalau sekiranya ini kelihatannya hampir sama, wallahu alam ya. Jadi kenapa jadinya seperti ini? Bukan pakai pikiran, bukan pakai lamunan. Ya begitu saya buat ya seperti ini gitu. Kembali pentafsirannya mereka gitu. Seperti itu. Dan maaf, anak saya Yogi pun dia tidak tahu di rumah saya ada bahan limang seperti ini. Padahal dia duduk di sana, sering ngobrol sama saya di sana. Jadi Yogi tidak ada mengerti keberadaan ini ada di sini, di luar sana seperti itu. Jadi setelah nanti ini selesai, saya anggap ini udah halus, akan saya pernis ya, akan saya pegang, akan saya tafakuri ya, yang meminta kepada Allah, ya Allah berikan nur ilahi. Jadi akar ini berusaha meminta kepada Allah masuknya dan nur ilahi, bukan setan, bukan jin, tidak. Saya memaksa kepada Allah, mereka kepada saya pegang, betapa kulit akar ini ya, dengan permohonannya hanya satu, masuk nur ilahi. Kalau sudah masuk nur, insya Allah ada manfaatnya seperti itu ya. Kata orang di rumah kalau ada nimang, katanya bila ada maling dia akan bisa masuk dan tidak bisa keluar. Tapi subhanallah, dalam kehidupan saya, walaupun rumah tidak pernah terkunci, subhanallah tidak pernah ada orang jahat masuk ke dalam rumah saya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat yang masuk ke dalam rumah saya adalah orang-orang baik, orang-orang yang datang karena Allah, seperti ini juga karena Allah. Oke sahabat Kandias, kalau ngikutin saya terus sampai selesai, bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari, karena pengerjaan ini tidak bisa pakai nafsu. Oh hari ini harus selesai, tidak. Terkadang 1 menit 2 menit saya lepas, saya merokok dulu, saya kadang simpan lagi, besoknya baru saya kerjakan lagi, dapat berapa jam, 1 jam saya lepas lagi. Tapi kadang kalau lagi full malam bisa berjam-jam sampai pagi, sampai datang azan sholat subuh seperti itu. Oke sahabat Kandias, terima kasih telah mengikuti channel Kandias. Semoga apa yang kami persembahkan menjadi manfaat untuk kehidupan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kandias 25.